Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Yang kami hormati ibu ahli bait, keluarga, ibu-ibu jamaah yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini Allah akan selalu membalas kebaikan kita, yaitu dalam rangka silaturahmi. Kedua kali salawat dan salam kita tak lupa kirimkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, anak-anak kami yang kami sayangi, baiklah ibu-ibu, di sini kami sedikit memberikan materi yaitu tentang menjaga silaturahmi. Adapun kita di sini sudah membuat silaturahmi, tetapi kita harus menjaganya silaturahmi ini. Silaturahmi ini indahnya sehingga kita setiap muslim dilarang memutuskannya. Perintah berkasih sayang sesama manusia diabadikan dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Yang artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya, dan takut kepada hisab yang buruk. Jadi orang-orang yang bersilaturahmi ini dia takut kepada perintah Allah yang melarangnya. Itu dilarangnya kita memutuskan silaturahmi ini. Jadi kita ini sudah membuat silaturahmi, tetapi kita harus pandai menjaganya. Karena silaturahmi ini kalau sudah rusak, maka organisasi ini akan rusak semuanya. Itulah yang menjaganya tentu orang-orang yang terikut di dalam kelompok organisasi ini. Dari Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa senang dilapangkan rezekinya dan selalu disebut kebaikannya, maka hendaklah pelihara hubungan silaturahmi. Itu dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan menjalin silaturahmi ini selain dapat meringankan hisab yang buruk di hari kiamat, juga mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mengajarkan kita untuk saling mencintai dan mempererat tali silaturahim atau tali persaudaraan. Jadi ini adalah perintah juga daripada Nabi Muhammad SAW untuk menjalin hubungan persaudaraan. Ada beberapa cara dapat kita amalkan dalam menjaga silaturahmi ini. Yang pertama yaitu mengungkapkan rasa cinta. Jadi kita yang hadir ini karena rasa cinta untuk bersama, maka kita ikhlas untuk hadir meninggalkan pekerjaan kita di rumah. Jadi keikhlasan ini sebagaimana Rasulullah bersabda, apabila seseorang mencintai saudaranya, hendaklah dia mengatakan cinta kepadanya. Mengatakan itu tidak harus memakai percakapan, tetapi dengan seperti ini kita sudah mengungkapkan rasa kasih dan cinta kepada silaturahmi ini. Yaitu kita hadir bersama-sama untuk meningkatkan persaudaraan kita. Yang kedua yaitu saling mendoakan. Kita di sini hadir bukan untuk bercerita, bukan untuk main-main, tetapi saling mendoakan. Seandainya ada kawan kita mungkin yang tidak hadir dalam keadaan sakit, kita di sini juga mendoakannya. Itulah namanya berorganisasi, menjaga silaturahmi. Jadi dalam bersilaturahmi ini
banyak keutamaannya. Rasulullah bersabda, jangan lupa kami wahai saudara dalam doamu. Kita berdoa ini tadinya khususan bukan untuk orang yang di rumah ini saja, tetapi kaum muslimin muslimat itu luas. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, mungkin ada yang meninggal, ada juga yang hidup. Jadi kita saling mendoakan di dalam bersilaturahmi ini. Yang ketiga, senyum dan menampakkan wajah ceria. Jadi kita yang hadir ini orang-orang yang ceria. Kalau tadinya kita sedih di rumah, mungkin kita bisa aja bilang alasan kita sakit, tak bisa hadir, itu alasan. Tapi mungkin karena hati itu sedih, hati itu tidak enak, jadi bisa terbawa-bawa tidak ikut bersilaturahmi. Itu contohnya kalau kita bersilaturahmi itu kita berwajah ceria, seakan-akan kita pergi ini ikhlas, meninggalkan apa saja yang ada di rumah tadi mungkin sedang terbengkalai, kita tinggalkan karena ikhlasnya kita bersilaturahmi, maka kita sampai di sini tetap tersenyum walaupun banyak beban tadi yang kita tinggalkan, walaupun banyak pekerjaan dan tugas-tugas lainnya. Lebih gembira lagi kalau kita memang berniat dari hati nurani. Nah, jadi tahu tuh Bu, kalau orang itu wiridnya terpaksa maka wajahnya tahu kita rautnya. Tapi kalau kita benar-benar berniat untuk menjaga silaturahmi ini, maka kita tetap ceria wajahnya. Janganlah kamu, sebagaimana Rasulullah menyebutkan, janganlah kamu meremehkan kebaikan apapun walaupun sekedar bertemu saudaramu dengan wajah ceria. Jadi tidak boleh kita meremehkan orang berwajah ceria itu, karena dia berniat baik datang ke tempat kita untuk bersilaturahmi. Yang keempat yaitu berjabat tangan. Setiap kita hadir di silaturahmi ini, di organisasi ini, pulangnya kita berjabat tangan, datangnya kita berjabat tangan. Itulah indahnya bersilaturahmi ini. Tidak ada dua orang muslim berjumpa lalu berjabat tangan, melainkan keduanya diampuni dosanya. Jadi ketika kita menjaga silaturahmi ini, ketika kita berjabat tangan, maka Allah mengampuni dosa kita. Yang kelima yaitu saling mengunjungi. Nah, ini sudah tepat kali kita mengunjungi. Kalau tidak ada seperti ini, mungkin kita tidak akan naik ke rumah ahli bait ini. Tapi karena ada menjaga silaturahmi ini, maka tanpa diundang kita hadir. Karena zaman sekarang ada namanya WA group di Facebook. Nah, diumumkan seperti itu saja kita tidak segan datang, karena kita sudah menjaga silaturahmi ini, maka kita segan tidak hadir di tempat ahli bait dalam acara yang seperti ini. Jadi Allah berfirman, pasti akan mendapat cintaku orang-orang yang mencintai karena aku. Jadi kita pergi ini karena Allah, bukan karena kita. Juga karena sudah terjalin silaturahmi ini, kita ingin menjaganya, maka kita hadir karena Allah. Dan juga keduanya saling berkunjung karena Allah. Nah, karena kita ingin saling menjaga silaturahmi ini, dan juga saling memberi karena Allah. Jadi nanti kalau ada mungkin ahli bait bersedekah, itu mungkin karena Allah dia, bukan karena ria. Bukan karena dia ingin memberikan sesuatu yang enak untuk kita supaya kita ketahui dia bahwa dia mampu, atau bahwa dia memang ingin beria-ria, tapi tidak, tapi dia mungkin karena Allah. Mudah-mudahan apapun nanti niat ahli bait itu, kebaikannya akan Allah terima menjadikan amal ibadah. Yang keenam yaitu memberi ucapan selamat. Jadi seperti ada saudara kita ini dia melahirkan, atau nanti dia ada mendapat rahmat yang lain, tentu kita akan mengucapkan selamat karena dia sedang berbahagia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa bertemu saudaranya dengan membawa sesuatu yang dapat menggembirakannya, maka Allah akan menggembirakannya di hari kiamat nanti. Jadi kalau kita mengucapkan selamat itu dengan gembira kepada seorang yang sedang berbahagia, maka kita akan diberikan juga kegembiraan besok di hari kiamat. Jadi kita tidak akan kesedihan. Yang terakhir yaitu saling membantu kebutuhan. Nah, ini kadang kita nilai, arisan ini sama dengan membantu. Kita buat arisan ini bukan karena kita berlomba-lomba, tapi mungkin ketika
sahabat kita butuh, dia sedang kesusahan, maka kita beri dia bantuan itu seperti dialah yang mengambil uang arisan di bulan depan atau di bulan besoknya karena dia butuh. Jadi orang yang seperti itu akan diberikan pula oleh Allah balasan karena dia sudah menolong orang yang kesusahan. Jadi siapa yang melepaskan kesusahan orang mukmin di dunia, niscaya akan melepaskannya di akhirat. Jadi kita di akhirat senangnya Bu, kalau kita saling menolong. Jadi arisan ini termasuk kita menolong saudara. Kalau nanti dapat stipulan, mudah-mudahan dia tertolong dengan duit arisan tersebut. Jadi siapa yang memudahkan orang yang kesusahan, niscaya Allah akan memudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Amin ya robbal alamin. Siapa yang menutup aib seseorang, seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya juga. Jadi kita dalam berorganisasi ini harus saling menutup aib. Misalnya teman kita itu aibnya mungkin agak sedikit tidak bisa didengar orang karena buruknya, tapi karena kita orang ini orang muslim, maka kita bisa menutup aib, maka niscaya Allah akan menutupi aib kita juga. Jadi orang yang seperti itu termasuklah orang yang menjaga silaturahmi. Jadi menutup aib juga menjaga silaturahmi. Apalagi kita ini banyak Bu, ada 36 orang dalam organisasi ini. Tentu ada yang baik, ada yang buruk. Jadi kalau kita ingin baik silaturahminya, maka kita jagalah semua itu. Aibnya juga kita nanti juga saling menghargai, juga saling seperti ini Bu. Kalau arisan namanya itu kan duit. Tetapi kenapa kita membuat kelompok? Ya kelompok itu dinamakan menjalin silaturahmi. Nah, jadi organisasi inilah yang dinamakan organisasi yang menjaga silaturahmi. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dapat menjaganya dan silaturahmi kita ini dapat baik sampai besoknya, tidak ada rusaknya. Mudah-mudahan kita lebih erat lagi dalam persaudaraan kita. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mungkin kami banyak kesalahan dan kehilapan. Mohon maaf bila mengganggu juga waktunya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.